Bismillahirrohmanirrohim, sebelum menyimak videonya jangan lupa like dan subscribe supaya channelnya semakin berkembang. Kisah Nabi Nuh, alaihi salam. Dahulu ada beberapa orang saleh bernama Wat, Suwa, Yakhuts, Ya'uq, dan Nasr yang dicintai oleh masyarakat. Ketika mereka wafat, maka masyarakat merasa sedih karena kehilangan mereka. Saat itulah setan memanfaatkan kesedihan itu dengan membisikkan mereka agar membuatkan patung-patung dengan nama-nama mereka untuk mengenang mereka. Akhirnya, masyarakat pun melakukannya. Waktu pun berlalu, namun patung-patung itu belum disembah sampai mereka yang membuat patung-patung itu meninggal dan datanglah anak cucu mereka yang kemudian disesatkan oleh setan. Setan menjadikan mereka menganggap bahwa patung-patung itu adalah sesembahan mereka. Mereka pun menyembah patung-patung itu dan mulai saat itu tersebarlah kesyirikan di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang laki-laki di kalangan mereka sebagai nabi dan rasulnya, yaitu Nuh, alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya di antara sekian makhluknya. Dia mewahyukan kepadanya agar mengajak kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selainnya. Mulailah Nabi Nuh, alaihi salam berdakwah. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar kiamat." Quran Surat Al-A'raf, ayat 59. Maka di antara kaumnya ada yang mengikuti ajakannya, mereka terdiri dari kaum fakir dan du'afa, lemah. Adapun orang-orang kaya dan kuat, maka mereka menolak dakwahnya, sebagaimana istrinya dan salah satu anaknya juga menolak dakwahnya. Mereka yang menolak dakwahnya menentangnya dan berkata kepadanya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Quran Surat Hud, ayat 27. Nabi Nuh, alaihi salam tidak berputus asa terhadap sikap kaumnya yang menolak dakwahnya. Ia terus mengajak mereka di malam dan siang hari, menasihati mereka secara rahasia dan terang-terangan, menjelaskan kepada mereka dengan lembut hakikat dakwah yang dibawanya, tetapi mereka tetap saja kafir kepadanya, tetap saja sombong dan melampaui batas, dan terus membantah Nabi Nuh, alaihi salam, dan keadaan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Mereka juga menyakitinya, menghinanya, dan memerangi dakwahnya. Pernah suatu ketika, sebagian orang-orang kaya mendatangi Nabi Nuh, alaihi salam, dan meminta kepadanya untuk mengusir orang-orang fakir yang beriman kepadanya agar orang-orang kaya ridho dan mau duduk bersamanya sehingga bisa beriman kepadanya. Namun Nabi Nuh, alaihi salam menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu sebagai suatu kaum yang tidak mengetahui." Dan Nuh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?" Quran Surat Hud, ayat 29-30. Maka kaumnya pun marah dan menuduhnya telah sesat, dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-A'raf, ayat 60. Nuh balik menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam, aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-A'raf, ayat 61-62. Nabi Nuh, alaihi salam tetap bersabar mendakwahi kaumnya, hari demi hari dilaluinya, bulan demi bulan dilaluinya dan tahun demi tahun dilaluinya, tetapi yang mau mengikuti seruannya hanya beberapa orang saja. Bahkan ketika Nuh mendatangi sebagian mereka, mengajak mereka agar menyembah Allah dan beriman kepadanya, mereka taruh anak jarinya ke telinga mereka agar tidak mendengar kata-kata beliau, dan ketika beliau pergi kepada yang lain sambil menyebutkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka serta menceritakan tentang penghisaban pada hari kiamat,
mereka taruh baju mereka di wajah mereka agar tidak melihat beliau, dan hal ini berlangsung terus hingga akhirnya orang-orang kafir berkata kepada Nabi Nuh, alaihi salam. Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Hud, ayat 32. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Hud, ayat 33-34. 1. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadits Ibnu Juraij dari Atta, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wet, dan jangan pula Suwa, Yakhuts, Ya'uq dan Nasr. Ia, Ibnu Abbas berkata, ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaum mereka untuk mendirikan berhala pada majelis mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Maka mereka pun melakukan hal itu, dan saat itu berhala-berhala itu belum disembah hingga mereka wafat, dan ilmu telah tiada, maka berhala-berhala itu pun disembah. Maka Nabi Nuh pun bersedih karena kaumnya tidak mau memenuhi ajakannya, bahkan sampai meminta agar disegerakan azab untuk mereka. Meskipun begitu, Nabi Nuh, alaihi salam tidak berputus asa, dia tetap berharap kiranya ada di antara mereka yang mau beriman. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti dan tahun pun berganti dengan tahun berikutnya, tetapi ajakan beliau tidak membawa hasil, beliau berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang cukup lama, yaitu 950 tahun sebagaimana yang difirmankan Allah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 14. Namun sedikit sekali yang mau beriman kepadanya. Hingga akhirnya, beliau mengadu kepada Allah seperti yang disebutkan dalam surah Nuh. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupi bajunya dan mereka tetap di atas sikapnya, dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku seru mereka dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh, ayat 5-12. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Quran Surat Nuh, ayat 26-27. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, dan mengajarkan kepadanya bagaimana membuatnya dengan baik. Mulailah Nabi Nuh, alaihi salam membuat kapal dengan dibantu orang-orang yang beriman kepadanya. Setiap kali, orang-orang kafir melewati Nuh dan pengikutnya, mereka menghina dan mengejeknya karena melihat beliau membuat kapal besar di gurun Sahara yang tidak ada sungai dan laut. Penghinaan mereka bertambah, ketika mereka tahu bahwa maksud Nabi Nuh, alaihi salam membuatnya adalah untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Akhirnya, pembuatan kapal pun selesai, Nabi Nuh mengetahui bahwa banjir besar akan tiba, maka ia meminta kepada setiap mukmin dan mukminah untuk menaiki kapal tersebut, ia juga mengangkut setiap hewan, burung, dan hewan lainnya sepasang. Hingga ketika Nabi Nuh, alaihi salam bersama pengikutnya telah berada di atas kapal, datanglah banjir besar. Langit mengucurkan hujannya dengan deras, mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Nuh pun berkata, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya,
Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud, ayat 41. Kapal pun mulai berlabuh dan mengapung di atas air. Ketika itu, Nabi Nuh melihat anaknya yang kafir, ia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surat Hud, ayat 42. Tetapi anaknya menolak ajakannya dan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari banjir besar." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud, ayat 43. Kaum Nabi Nuh yang kafir saat melihat air membanjiri rumah mereka dan mengalir dengan derasnya, maka mereka merasa akan binasa, mereka pun segera mencari tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri, tetapi sayang sekali, ternyata banjir itu telah mencapai puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nuh dan pengikutnya pun bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikannya. Setelah kaum yang kafir itu tenggelam, maka diwahyukan kepada langit dan bumi. "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah." Maka air pun surut, kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Quran Surat Hud, ayat 44. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal. Dia berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Quran Surat Hud, ayat 48. Ketika diketahui oleh Nuh alaihissalam anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, Nuh alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Quran Surat Hud, ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu agar kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat Hud, ayat 46. Nuh pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampun kepadaku, serta menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Hud, ayat 47. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dan melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya, maka mulailah beliau dan para pengikutnya menjalani hidup yang baru. Beliau berdakwah kepada kaum mukmin dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama. Beliau banyak melakukan zikrullah, salat dan berpuasa hingga beliau wafat dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selesai. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel Aladin Pas untuk menyimak kisah-kisah muslim lainnya.